Teman-teman metalurgi Untirta, kelompok kami akan menjelaskan pelapisan dengan teknik anodizing. Outline yang kami jelaskan hari ini yaitu yang pertama pengertian, kedua kelebihan, ketiga tipe-tipe anodizing, keempat proses anodizing, kelima anodizing aluminium, keenam reaksi yang terjadi, ketujuh pewarnaan lapisan anodizing, yang kedelapan sealing lapisan anodik, 9 macam-macam sealant, yang ke-10 metode anodizing, ke-11 video, ke-12 referensi. Mari kita simak yuk. Anodizing. Nah, tadi outline yang kami sebutkan. Ya, pengertian anodizing adalah sebuah proses elektrokimia yang bertujuan untuk mempertebal atau memperkuat lapisan protektif alami pada logam. Lapisan anodik adalah bagian logam yang dilapisi, namun memiliki struktur berpori yang memberikan reaksi sekunder seperti pewarnaan. Proses ini juga dapat mengubah permukaan logam menjadi lebih dekoratif, andal, tahan terhadap korosi. Kelebihan anodizing. Pertama, keandalan. Pada umumnya, produk yang mengalami anodisasi memiliki umur pakai yang lebih lama dan memiliki keandalan yang baik. Stabilitas warna. Warna yang diaplikasikan pada lapisan hasil anodisasi tahan terhadap sinar ultraviolet sehingga tidak mudah pudar. Kemudahan perawatan. Goresan maupun cacat tersebut dapat segera dihilangkan dengan menggunakan sabun dan air. Estetika. Anodizing dapat menghasilkan kilap yang sangat baik dan juga pilihan warna yang menarik. Biaya. Untuk jangka waktu yang lama, anodizing merupakan pilihan surface treatment yang dapat memberikan nilai awal dan nilai perawatan yang lebih rendah dibandingkan proses lainnya. Kesehatan dan keselamatan. Anodizing merupakan proses yang sangat aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Anodizing berdasarkan sumber arus. Berdasarkan sumber arus, saat proses anodizing dibagi menjadi dua, yaitu AC anodizing. AC anodizing adalah anodizing yang menggunakan arus bolak-balik. Proses pembentukan oksida pada AC anodizing lebih lambat daripada DC anodizing. Selanjutnya, DC anodizing. DC anodizing adalah anodizing yang menggunakan arus searah. Proses pembentukan oksida pada DC anodizing lebih cepat daripada AC. Tipe-tipe anodizing. Terdapat 3 tipe anodizing yang paling umum digunakan, antara lain chromic acid anodizing atau tipe 1. Tipe ini menggunakan larutan elektrolit chronic acid yang menghasilkan lapisan yang paling tipis, hanya sekitar 0,5 hingga 2,5 mikron. Dapat meningkatkan ketahanan korosi pada aluminium. Lapisan yang dihasilkan cenderung lebih ulet dibanding tipe lainnya. Sulfuric acid anodizing atau tipe 2. Tipe ini adalah yang paling umum dilakukan, yaitu dengan menggunakan larutan sulfuric acid sebagai elektrolit dengan kemampuan menghasilkan lapisan protektif hingga 25 mikron. Lapisan yang dihasilkan permeable dan porous sehingga dapat dilakukan pewarnaan. Tipe 2 biasa digunakan untuk aplikasi arsitektur, bagian pesawat terbang, otomotif maupun komputer. Hard anodizing atau tipe 3 menggunakan larutan elektrolit yang sangat dengan tipe 2, namun dengan konsentrasi yang lebih tinggi pada temperatur yang lebih rendah. Lapisan yang dihasilkan lebih tangguh, memiliki ketahanan abrasi yang tinggi, ketahanan korosi, anti pudar, tahan terhadap suhu tinggi, dan memiliki kekerasan yang baik. Proses anodizing. Terdapat 6 langkah dasar dalam proses anodizing. Pertama, celupkan bagian logam ke dalam larutan non-ETSA cleaner pada 55 sampai 60 derajat Celcius selama 3-5 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Kedua, lakukan pengetsaan. Jika menginginkan hasil yang matte, lakukan pada suhu 50 derajat Celcius dalam 50 sampai 100 gram per liter NaOH selama 1 menit atau lebih lama, kemudian bilas dengan air bersih. Ketiga, bagian yang telah dietsa, rendam logam dalam larutan desmut 10% HNO3 selama 1 menit, bilas dengan air bersih.
Keempat, lakukan anodisasi dengan besar arus 1 sampai 1,5 ampere selama 30 sampai 45 menit pada temperatur kamar. Bilas selama minimal 1 menit dan lakukan 2 kali. Kelima, celupkan bagian logam ke dalam dye solution pada temperatur 60 derajat Celcius selama 15 detik hingga 15 menit, kemudian bilas. Selanjutnya, yang keenam, lakukan sealing dan nickel acetylene selama minimal 20 menit dalam 85 sampai 90 derajat Celcius, kemudian bilas. Anodizing pada aluminium. Proses utama dalam oksida anoda aluminium memerlukan larutan asam sulfat, asam kromat, atau campuran asam sulfat dan asam oksalat. Selama proses oksidasi anoda, permukaan aluminium dirubah menjadi aluminium. Ketebalan oksida kurang lebih 2 kali aluminium yang hilang. Lazimnya, oksida anodik menggunakan asam sulfat karena selain murah, mudah untuk dikontrol, dan hasil pelapisannya mempunyai sifat estetik dan fungsional yang luas. Proses anodisasi dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius, rapat arus 130 sampai 260 ampere per meter kuadrat, dan tegangan antara 12 sampai 22 volt. Ketebalan lapisan oksida naik sejalan dengan lamanya oksidasi. Apabila suhu dinaikkan, ketebalan menurun. Naiknya suhu mengakibatkan porositas bertambah dan kehilangan ketahanan abrasi. Beberapa manfaat dari oksida anoda aluminium antara lain meningkatkan ketahanan korosi, meningkatkan adhesi cat sebagai alat untuk pelapisan lebih lanjut, memperbaiki penampilan, meningkatkan isolasi listrik. Selanjutnya, memungkinkan penggunaan litograf dan fotografi, memperbesar emisivitas, meningkatkan ketahanan abrasi, yang terakhir mendeteksi daerah peka retakan. Reaksi yang terjadi jika arus searah mulai dijalankan pada sel anodizing dengan larutan elektrolit asam sulfat, maka katoda akan bermuatan negatif dan anoda akan bermuatan positif. Asam sulfat akan terurai menjadi kation H+ dan ion SO4 2-. Kation-kation H+ akan bergerak menuju katoda dan sisi lain dinetralkan oleh elektron katoda sehingga akan terbentuk gas H2. 6H+ ditambah 6 elektromin menjadi 3H2. Al pada anoda akan terurai menjadi ion Al3+ dan bergerak ke katoda. 2Al menjadi 2Al3+ tambah 6 elektron. Karena ion positif Al3+ tidak tereduksi pada katoda, reaksi yang terjadi 3H2O plus 3 elektron menjadi 3OH- ditambah 3/2H2. Demikian juga pada ion SO4 2- tidak teroksidasi pada anoda. Reaksi diganti oleh 3H2O menjadi 6H+ ditambah 3O2-. Pada permukaan anoda terjadi reaksi antar ion Al3+ dengan oksida atau hidroksida untuk menghasilkan aluminium oksida. Reaksinya 2Al3+ ditambah 3O2- menjadi Al2O3 atau 2Al3+ ditambah 3OH- menjadi Al2O3 ditambah 3H+, sehingga didapatkan reaksi keseluruhan 2Al ditambah 3H2O menjadi Al2O3 ditambah 6H+ ditambah 6 elektron. Ketebalan lapisan oksida yang dihasilkan dari proses anodizing diperlukan oleh sebagai faktor antara lain jenis larutan elektrolit,
current density, durasi proses anodizing, dan lain-lain. Pewarnaan lapisan anodizing. Pertama, pewarnaan organik. Setelah anodisasi dan pembilasan dengan air dingin, benda kerja dimasukkan dalam larutan pelarut organik yang mengandung beberapa gram atau liter pewarna pada suhu 85 derajat Celcius. Konsentrasi pewarna dan kontrol pH bervariasi terhadap pewarna. Waktu celup 5-15 menit. Setelah pewarnaan, benda kerja dibilas dengan air dingin dan dilakukan sealing. Selanjutnya, pigmentasi dengan mineral. Impregnasi lapisan anodik dengan pigmen mineral termasuk presipitasi, bahan-bahan tak larut seperti oksida logam, sulfida, dan besi sianid dalam lubang oksida bisa sampai ke 2 proses. Hasil dapat lebih baik daripada pewarna organik. Selanjutnya, lapisan listrik. Metode dan bahan yang digunakan masih menjadi rahasia perusahaan, tetapi prinsipnya seperti pada lapisan listrik, hasilnya paling baik dari metode yang lain. Nah, selanjutnya adalah contoh gambar pewarna organik. Selanjutnya, sealing lapisan anodik. Sealing secara umum sebagai penjaga agar bahan atau pengaruh fisis tidak masuk untuk mempengaruhi lapisan anodik. Sealing dilakukan pada air yang panas yang menyebabkan hidrasi dari lapisan anodik. Diharapkan sealant terserap oleh lapisan anodik. Jika lapisan anodik dimasukkan dalam air murni, maka suhu yang dinaikkan air bereaksi dengan aluminium oksida membentuk reaksi sebagai berikut. Al2O3 plus H2O menjadi 2Al-OOH. Macam-macam sealant. 1 air, 2 nikel asetat, 3 dikromat, 4 silikat, 5 bahan organik, 6 teknik penguapan, dan 7 sealing ganda. Metode anodizing. Continuous coil anodizing digunakan untuk menghasilkan lapisan anodik dengan karakteristik sebagai berikut: high volume, coil sheet, foil, product with less chevron forming. Kelebihan menggunakan metode ini adalah logam dan lapisan yang dapat digunakan lebih beragam, dapat dibentuk ketebalan yang lebih bervariasi, memerlukan lebih sedikit material handling, ketepatan dan keseragaman warna, cost efektif. Kekurangan metode ini adalah bagian yang mengalami proses stamping tidak dapat terlapis. Saat terbentuk lapisan yang terlalu tebal, permukaan menjadi tidak rata, maka dapat diaplikasikan untuk coil dan lembaran saja. Sheet anodizing dapat digunakan untuk benda-benda yang ukurannya sangat lebar dan besar, atau dapat juga untuk diaplikasikan pada produk yang diproduksi secara massal. Kelebihan metode sheet anodizing adalah membutuhkan tahap yang lebih sedikit, lapisan yang dapat lebih tebal dan tetap baik, dapat melapisi bagian-bagian sudut. Kekurangan metode ini adalah kurangnya variasi warna, membutuhkan biaya yang lebih besar, ketebalan yang dihasilkan tidak merata. Pitch anodizing dapat digunakan pada benda-benda yang diberikan pengerjaan atau pembentukan. Biasanya digunakan pada produk seperti ekstruksi dan benda coran. Kekurangan metode ini adalah kurangnya variasi warna, memerlukan penanganan material yang lebih baik, biaya yang lebih besar. Aplikasi anodizing. Anodizing banyak digunakan pada peralatan sehari-hari. Pada umumnya dilakukan untuk tujuan dekoratif, selain untuk melindungi logam dari degradasi. Berikut ini adalah contoh gambar-gambar peralatan yang dianodisasi. Yang paling kanan, anodizing casting. Yang di sebelah kiri ada peralatan mendaki gunung yang dianodisasi agar tahan goresan dan tidak mudah aus. Yang paling bawah adalah kerangka luar pemutar musik yang dianodizing agar tahan oksidasi yang menyebabkan degradasi akibat atmosfer maupun jejak tangan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan.
The steps in this process are as follows. First of all, the surface to be anodized is degreased to eliminate oils and greases deposited on the surfaces during previous processes. It is then rinsed with abundant water. After, an etching solution or chemical brightening is used to eliminate the natural oxide and make the surface appearance more uniform. The subsequent step is a rinse, followed by a neutralizing phase to eliminate the residues of the previous treatment solution. Further rinses are then performed to avoid contaminations due to carryover of the previous solutions into the subsequent phase and to obtain a clean surface. At this point, the surface is ready for the anodic oxidation phase that is carried out by immersing the aluminium piece in an electrolytic solution. The term anodic oxidation derives from the fact that the oxide layer forms on the pieces to be treated without depositing other metals or products on the surfaces, simply by placing the aluminium at the anode of the electrolytic tank. Anodizing is obtained by passing direct current through an electrolyte solution. In these conditions, the positive H ions and the negative OH ions of the electrolyte solution move toward the cathode and the anode respectively. After a few seconds of current flow through the electrolyte, oxygen develops at the anode that reacts with the aluminium, forming the aluminium oxide layer on its surface. The first layer of aluminium oxide is compact and continuous, making the subsequent passage of current difficult. This is called the barrier layer. Due to the continuous application of electrical current and the solvent action of the electrolyte solution, a series of attachment points begin to appear on the barrier layer, each corresponding to the origin of a pore of the anodic layer that is forming. Let's examine what occurs in these attachment points. Because they formed on the barrier layer before the oxide layer reached its maximum thickness, it becomes evident how the passage of electrical current was facilitated by the attachment points. The current is distributed in a radial manner with respect to the pore, which will have a semi-spherical shape, so that the various columns of oxide in formation assume at first a cylindrical form, in whose axis we will find the pore. Finally, due to the equidistance between the pores, these cylinders will transform into hexagonal prisms. At the end of the process, a layer of aluminium oxide is formed that is perfectly adherent and chemically bonded to the metal base. It is important to note that there is no kind of coating on aluminium or any other metal that has the same adherence as the anodic film that forms in the process of anodic oxidation. When the anodic layer is formed, another rinse cycle takes place to remove any possible residues of acids from the anodizing solution from the pores. At this point, there are two possibilities. If the natural color is requested, the coloring phase is skipped and you go directly to the subsequent rinsing and sealing phases. If, on the other hand, a coloring is requested, you go to a phase in which metallic salts or chemical compounds are deposited inside the pores of the anodic layer to produce various tonalities of light-resistant color. The most common processes of electrolytic and immersion coloring follow the directives of the Qualinod quality label. When the anodic layer is formed and the coloring process is complete, the pores must be sealed with a sealing treatment. First of all, a careful rinsing with water is essential. A second deionized water rinsing follows to completely remove any acidic residue from the pores. Finally, the porous structure must be sealed.
This is an extremely important step to obtain the highest levels of resistance to corrosion of the anodic layer. One can only have the total assurance that the anodizing process has been carried out correctly if the anodized materials follow the Qualinot specifications. The sealing of the anodic layer consists in hermetically closing the pores of the oxide, utilizing one of the two systems suggested for the Qualinot quality label. These systems are respectively hydration and impregnation. In hydration sealing, when the anodized aluminium is placed in the relative tank, the pores of the anodic layer are still open. Using deionized water or steam, the aluminium oxide begins to hydrate and increase in volume, thus causing the complete closure of the pores. In impregnation sealing, the closure of the pores is obtained by immersing the anodized aluminium in a tank with deionized water containing mineral salts that deposit in the pores. The result is a chemical reaction that totally closes the pores.